Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mengucapkan selamat kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang unggul dalam perolehan suara sementara Pilpres 2024. Ucapan selamat dari saya untuk Menteri Pertahanan Ed Prabowo atas keunggulannya dalam penghitungan suara terakhir untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya, tulis Marcos. Dia pun berharap Filipina dapat memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia yang merupakan tetangga dekat dan mitra di ASEAN. Apalagi, Filipina dan Indonesia juga akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini. Merespons ucapan selamat tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat atas sambutan yang diberikan. Terima kasih Bapak Presiden Ed Bongbong Marcos. Saya berterima kasih dan merasa terhormat atas sambutan Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani rakyat Indonesia. Balasnya lewat akun X @Prabowo. Prabowo juga menantikan kerjasama antara Indonesia dan Filipina. Di sisi lain, unggulnya Prabowo di sejumlah lembaga survei pada Pilpres 2024 turut disorot pakar politik dari Filipina, Richard Heydarian. Lewat akun X, dia menyebut kampanye Prabowo seperti meniru Bongbong Marcos saat maju di Pilpres Filipina. Terlebih, Prabowo menggunakan kesan lucu selama kampanye dengan menunjukkan aksi jogetnya. Alhasil, Prabowo pun dijuluki gemoy atau mengemaskan. Indonesia hanya akan memilih demokrasi gaya Filipina ke kekuasaan, di mana disinformasi merajalela dan orang-orang kuat bisa terlihat lucu dengan aksi manis, di mana hak manusia diabaikan, di mana dinasti, baik baru maupun lama, mendominasi seluruh sistem politik, ujar Richard Heydarian, pakar politik Filipina. Sejauh ini, tim Prabowo kerap menggunakan media sosial untuk kampanye. Lihat saja di TikTok, kampanye Prabowo cukup masif dilakukan demi menggait suara pemilih muda. Sebelumnya, hal ini dilakukan Bongbong saat maju di kontestasi politik. Cara kampanye ini dianggap untuk menutupi jejak masa lalu sang ayah Ferdinand Marcos Sr. yang dianggap diktator kala menjadi Presiden Filipina. Cara Prabowo menggunakan platform ini tak beda jauh dengan Marcos Jr. untuk memenangkan suara Gen Z dan generasi muda, ujar Richard Heydarian. Adapun berdasarkan hasil real count KPU pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul jauh meninggalkan dua pesaingnya dengan perolehan suara 58,77%. Data perolehan suara yang masuk ke KPU telah mencapai 73,50%.